Dan juga nanti ada Nurse Adele yang akan menyampaikan apa saja sih monitoring yang harus kita perhatikan atau kita pantau pada saat kita merawat atau ada pasien kita yang terpasang mechanical ventilation tentunya. Baik, rekan-rekan semua, narasumber kita sepertinya sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya ingin sapa dulu untuk narasumber kita karena Dokter Adi, info yang saya terima sedang ada uh, sesar ya rekan-rekan secara emergensi atau sito, sehingga tadi harusnya beliau di urutan kedua setelah Prof. Rina. Kita geser ke Dokter Ai dan sekarang kita akan masuk ke Nurse Adele dulu. Baik, Nurse Adele, apakah sudah terhubung atau bergabung bersama kita? Siap, udah. Halo, Ya, halo, suara saya terdengar? terdengar. Oke, Nurse Adele sudah siap untuk berbagi? Siap, siap, Siap selalu ya. siap. Oke, baik, sebelum Nurse Adele tentunya menyampaikan materi dari topik beliau, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu agar kita bisa kenal dengan beliau tentunya. Baik, Nurse Adele merupakan lulusan dari Profesi Nurse Universitas Borobudur dan saat ini beliau bekerja di RSCM, di ruang NICU RSCM tentunya, dan banyak sekali pelatihan-pelatihan, kemudian juga baik pendidikan formal maupun non formal yang beliau ikuti untuk menambah ilmu, skill, dan keterampilan beliau tentunya di bidang neonatus. Dan pengalaman beliau juga bekerja di ruang neonatus sangat luar biasa sekali ya, sudah lama sekali. Oleh sebab itu beliau lima narasumber kita pada hari ini itu adalah narasumber yang expert di bidang masing-masing. Baik, Nurse Adele, penyampaian materi kurang lebih Oke, 45 siap. menit sampai 1 jam. Setelah itu kita lanjutkan sesi diskusi ya, Nurse. Ya, siap. Ya, baik. Saya Bentar. persilahkan, Nurse. Oke, bentar. Bisa. Gimana nih, ada salah pencet lagi. Oke, sebentar ya. Baik, Nurse. Siap. Udah Baik, kelihatan sekali belum? lagi sambil menunggu Nurse Adele ya, rekan-rekan, saya ingatkan untuk rekan-rekan jangan lupa mengklik mulai belajar maksimal sampai nanti jam 11 malam. Lebih dari jam 11 malam, maka rekan-rekan tidak bisa mengklik mulai belajar, maka rekan-rekan tidak akan bisa menyelesaikan pelataran sehat. Dan penyelesaian pelataran sehat setelah memulai klik mulai belajar itu akan bisa dimulai besok sampai hari Senin ya. Jadi untuk sampai nanti sore, rekan-rekan fokus saja kepada Zoom kita, kepada narasumber kita untuk mendengarkan materi dari beliau-beliau. Oke, baik. Sudah terlihat, Nurse? Oke, udah kelihatan ya? Soalnya agak-agak Sudah gaptek terlihat, ini. tetapi belum di Udah ya. ya share apa Di, slide share. Begini, Oke, ini sudah. ya sudah, Nurse. Oke, saya persilakan Nurse Adele. Oke, Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih untuk pada panitia yang memberikan kesempatan pada saya untuk pagi menjelang siang ini untuk berbagi sedikit apa yang saya ketahui buat teman-teman semua di ruang perawatan neonatal. Saya diberi tugas untuk sebelumnya harusnya saya terakhir ya, jadi saya bisa mencomot semuanya nih dari semua semua narasumber. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba. Semoga yang saya bagikan bisa berkenan. Saya diberikan tugas untuk dengan judul Monitoring During Invasive Mechanical Ventilation dari A to Z. Jadi lumayan ya. Semoga bisa membantu teman-teman. Sebelumnya sebagai introduksi, kita tahu ventilasi mekanik adalah suatu alat bantu mekanik yang berfungsi memberikan bantuan nafas pasien dengan cara memberikan tekanan positif pada paru-paru melalui jalan nafas buatan.
Nah, sementara mekanik invasif ventilasi itu sendiri bentuk lanjutan dari saluran udara yang digunakan untuk memberikan oksigen melalui selang ETT dan mengatur ventilasi melalui batang tenggorok. Dan di mana invasif ventilasi ini bisa kita ketahui melalui 3 rute dari orofaring yang biasa kita gunakan dan mayoritas digunakan lewat mulut ya. Dan ada beberapa kasus lewat nasofaring atau dengan kasus-kasus tertentu itu melalui tracheotomy. Pada invasi mekanikal ventilator udah pasti ini ada pasien, artinya ini satu paket pasien, artinya ada ventilator tadi alat bantu digunakan dan di mana. Nah, kalau kita punya pasien nih di IGD, pasien datang, kita nggak punya tempat untuk menindaklanjuti, tentu aja nggak mungkin ya. Jadi harus ada ruang neonatal ICU-nya sendiri, dan setelah ada pasiennya, ada tempatnya, lalu siapa nanti akan melanjutkan untuk memonitor perawatan pasien ini? Tentu saja kita perawat dan dokter. Jadi kita tim NICU sangat dibutuhkan di sini, sudah pasti. Nah, sebagai perawat neonatal care, apa saja sih yang menjadi beban kita, menjadi tantangan kita? Jadi kita juga harus jujur dengan kemampuan kita. Jadi sebagai seorang perawat kita harus memiliki kompetensi. Jadi saat kita mau memegang atau mau berdinas di NICU, merawat di NICU, kita harus lihat apakah kemampuan kita mumpuni. Jangan-jangan kita ini hanya pengen tahu atau hanya sok jago gitu katanya kan. Tapi kita harus tahu kompetisi kita, mengukur, jangan sampai hanya karena kita ingin coba-coba pasien kita jadi korban. Gitu. Jadi kita harus menerawang, melihat kemampuan saya sudah sampai mana, apakah saya sudah sampai di NICU, sudah sampai kemampuan untuk merawat pasien dengan ventilator atau hanya merawat di pasien. Karena kalau kita dalam perawatan kan kita ada level-levelnya ya. Jadi diharapkan kita itu mengetahui kemampuan kita. Kalau memang merasa nggak mampu, lapor langsung. Saya belum mampu Bu dengan memegang ventilator. Jadi harus ada pengakuan diri, menilik diri sendiri. Terus di saat kita akan memasuki neonatal care, kita harus tahu mau memegang pasien, kita harus tahu nih pasien ini dengan apa nih, terapi yang pasien terima sudah apa nih, riwayat terapi pasien apa aja yang udah ada saat kita memegang pasien ini. Lalu ada otomatis nursing care apa aja nanti yang kita lakukan untuk pasien kita selanjutnya, dan otomatis pengetahuan kita juga dasarnya dari ventilasi invasif ini ETT-nya sendiri ya. Lalu setting ventilator, dan kita juga mengetahui komplikasi. Jadi kita mengetahui semua apa yang dibutuhkan dari perawatan ini. Nah, ini dia tadi kompetensi perawat NICU. Kompetensi perawat NICU yang bekerja di NICU perlu diselidiki lebih teliti karena kita berharap NICU kita ini berhasil bisa menjebolkan dengan menolong pasien kurang dari 1.000. Karena apa? Saat kita menolong pasien, kita menciptakan generasi kita di masa depan. Apa kita mau menciptakan generasi yang asal-asal? Tentu saja kita nggak mau, karena di saat sekarang, di usia tua kita nanti, mereka lah mungkin yang akan memimpin kita. Tentunya kita harus memikirkan sampai di sana. Lalu pengetahuan perawat NICU sangat penting untuk memastikan standar perawatan yang tinggi di NICU. Nah, itu tadi makanya saya katakan kita harus mengetahui nih kemampuan kita. Dengan kemampuan kita yang sangat mumpuni, kita berharap bisa memberikan yang terbaik. Lalu kita bisa memberikan juga yang terbaik untuk rumah sakit, otomatis untuk pasien juga itu yang terbaik gitu. Jadi kita bisa mengangkat bendera, lihat kami sudah bisa menyelamatkan bayi kurang dari 1.000 tanpa komplikasi. Lalu kita juga harus menguasai alat yang digunakan, dan otomatis ini menguasai troubleshooting tadi. Nah, ini tadi bagan saya ambil dari sebuah jurnal, dikatakan di situ bagaimana kompetensi seorang perawat, seorang petugas yang bertugas di perawat NICU. Dia memiliki kompetensi untuk merawat pasien di intensif seperti manajemen respiratori, pengetahuan yang tentang bayi sakit yang sangat baik, pengetahuan tentang transfusi, resusitasi itu juga menjadi modal utama. Lalu kompetensi tentang perawatan pada umumnya, manajemen perawatan kulit. Kadang-kadang kita menganggap sepele di perawatan kulit. Ternyata perawatan kulit ini pun sangat berkesinambungan nantinya. Kemampuan klinisnya, lalu pengetahuan tentang enteral feeding, pencegahan infeksi, developmental care, manajemen nyeri. Nah, ternyata ini semua nanti saling berkaitan. Nah, ada juga kompetensinya tentang family center care. Nah, di sini kita harus memiliki kemampuan nih. Bagaimana kita menghadapi orang tua? Ya, terus dengan apa hubungannya dengan invasif? Tentu. Nah, kita kan juga ada yang namanya metode kangguru.
bisa nggak sih invasif dilakukan metode kangguru? Bisa, gitu kan? Jadi itu termasuk dalam dukungan keluarga. Lalu gunakan suara dari pilihan orang tua untuk perawatan. Jadi kita komunikasi dengan pasien mengenai perkembangan bayinya dari hari demi hari, bahwa pasien ini seperti ini Bu anaknya. Jadi seperti ini Ma. Jadi mama orang tuanya itu sangat mengetahui perkembangan bayi dan puas. Dan ingat, kita juga harus pakai logika. Kita juga harus pakai kemanusiaan kita juga memang. Jadi kadang-kadang kita juga dibebankan dengan pemikiran orang tua, ini anak 13 tahun menanti atau sekian lama menanti tidak dapat anak, akhirnya punya anak, ternyata anaknya kelainannya sangat banyak. Nah, ini tantangan yang sangat kita harus tahu. Ternyata kita juga harus mempersiapkan loh dari awal nih, orang tua, dari bahkan dari Objin mungkin sudah menjelaskan juga bahwa dengan anak ibu kelainan begini akan bertahan sekian hari, sekian minggu, sekian begitu. Jadi kita pun perawat harus punya kemampuan berkomunikasi dalam melakukan perawatan pada bayi yang paliatif. Dari awal kita udah kasih kata-kata pengantarnya, menguatkan si ibu. Jadi biar kita sama-sama merawat dan ibu juga ikhlas dalam perawatan, biar nanti kita merawat kesananya apapun yang terjadi, orang tua sudah siap. Ya perawatan akhir hayat begitu. Jadi kita harus menguasai juga. Ternyata perawat neonatal care itu harus memiliki itu katanya. Nah, kita ke riwayat pasien. Penyakit yang kita bahas di sini adalah penyakit pasien. Apa sih penyakitnya? Kenapa pasien ini diintubasi? Kenapa pasien ini terpasang alat ini? Kita harus mengetahui apakah dia hanya dengan RDS, apakah dia dengan mekonium, atau dia hanya post-op, gitu kan, post operasi apa, gitu kan. Jadi kita harus tahu, mengetahui, jangan kita masuk, ayo kerja, gitu. Jadi kita harus lihat dulu nih, kita melakukan operan handover dengan baik dan benar. Lalu pasien ini kenapa dia diintubasi, gitu. Ada yang karena, oh ternyata dia karena penyakitnya tadi RDS, atau dia begitu lahir langsung diintubasi, terus karena dia riwayat reintubasi, atau dia karena operasi apa, gitu. Jadi kita harus mengetahui juga, jadi kan sekedar pasien ini udah diintubasi, udah datang aja, saksian aja, udah duduk, catat, duduk, selesai. Nggak bisa begitu. Jadi kita harus tahu riwayat kenapa nih terintubasi, gitu. Lalu riwayat terapinya, mungkin nggak sih ini pasien karena kita lihat, bayi ini kok kenapa tidak sadar, tidak apa sih, geraknya sangat lunglai, lemas, gitu kan. Kita bilang, bayinya koma nih, bayinya letargis nih. Nah, kita nggak tanya nih, dan kita tidak ikut handover. Ternyata ini bayi mungkin habis mendapatkan sedasi, atau dia kosong, udah pasti ada sedasi. Tapi kalau dengan pasien yang di ruangan, itu kan, kita akan menemukan bahwa bayi ini ada yang riwayat sulit intubasi. Jadi sedasinya berulang, gitu kan. Ada aja, jadi masih ada sisa, gitu. Jadi kita nggak bisa langsung memutuskan, bayi ini koma, gitu kan. Nah, tadi dengan riwayat pernapasan terapi juga aerosasi atau nebulizer, dan apakah bayi ini sudah pernah revisi terapi? Mungkin kita mau megang bayi ini sudah sekian hari dia terintubasi, bisa seminggu, 2 minggu, gitu kan. Nah, biasanya dengan bayi-bayi yang udah lebih dari seminggu itu dia sudah mendapatkan terapi fisioterapi. Nah, mungkin dari kita yang nanti gini, dokter ini lendirnya terlalu banyak nih, sudahkah di fisioterapi, gitu kan. Lalu apa rencana selanjutnya? Nah, di saat kita menerima pasien, kita udah memikirkan, ini pasien ini akan saya apakan nanti, atau rencana selanjutnya dari dokter, programnya apa nih. Kita jadi harus mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Nah, ini ada ukuran dari tabung endotrakeal, tabung ETT, kita bisa lihat ya, dan mungkin sebagian kita juga sudah hafal, dan gampang, ukurannya hanya 4, yang umumnya kita gunakan 2,5, 3, 3,5, 4. Jadi sesuaikan dengan berapa berat badannya ya. Nah, di sini juga ada kedalamannya. Kita bisa lihat kalau dari hidung, dari mulut berapa, kalau dari mulut berapa. Dan secara garis besar disimpulkan itu kita biasa menggunakan dan mayoritas itu benar lah, gitu ya. Tapi bukan berarti benar banget. Ada kejadian khusus tidak. Kita gunakan berat badan ditambah 6, atau dengan kita pastikan nih dengan dokter yang melakukan intubasi. Kan kalau kita yang di dekatnya, kita bisa tahu nih, wah ini dokter kompeten banget, mantap banget, sekali just langsung masuk. Nah, kita pastikan dokter, tadi saat dokter intubasi, si ETT bener nggak masuk, gitu, yang hitamnya itu bener nggak masuk. Kadang-kadang kita pernah ada kejadian, berat badan berapa, masuknya itu sangat dalam, berat badan hanya 6, kalau nggak salah. Berat badan 6,
berat badannya 2, tapi bisa masuk tuh sampai 10, bahkan hampir 11. Kita pernah kejadian kayak gitu. Bahkan ada yang berat badan hanya berapa, cuma hanya masuk nggak nyampe dari sesuai rumus ini. Tapi, nah itu dia kita kembali ke pasien, ke dokter-dokter tadi benar nggak? Karena kadang-kadang kita menunggu hasil ronsen kan ada waktu ya. Jadi tentu aja bahwa ini akan dipastikan dengan hasil ronsen. Jadi ketepatan dari posisi ETT T1 dan pada kondisi tertentu bayi-bayi yang ELBW itu bisa sampai di T3. Nah, untuk setting ventilator, nanti Dokter Adin yang banyak bicara tentang ini, tapi untuk kita harus tahu itu untuk yang invasif ini apa aja sih, gitu kan? Kita lihat kadang ada dengan metode invasif ini ada dia HFO, ada dia volume garanti tadi sedikit ada dibicarakan, lalu ada dengan volume control, ada pressure control dan SIMV. Parameternya apa aja untuk konvensional itu ada PIP, PIP, tidal volume, waktu inspirasinya inspirasi time, dan FiO2. Dan untuk si AFO tadi ada amplitude dan MAP frekuensi. Jadi kita nggak boleh tercampur-campur nih, karena memang itu sangat berbeda nanti settingannya itu. Kita juga harus mengatur alarm limit setiap perubahan dari setting ventilator. Dan otomatis juga kita harus tahu tentang pemanasan dari si itu tadi humidifier. Jadi untuk ventilator ini aja dia yang terlihat. Nursing care-nya untuk yang harus kita perhatikan itu adalah pengamatan monitor. Tentu saja monitor ini yang ya apa saturasi kita atur batas atas bawah. Untuk alat ventilasinya sendiri, ventilator konvensional, ventilator hypo, chambernya, alarm limitnya kita semua atur tadi ada disebutkan. Lalu termoregulasi dari bayi itu sendiri. Terus manajemen dari nutrisi kita harus perhatikan juga, monitoring nyerinya, posisi yang optimal seperti apa, lalu fiksasi dari ETT itu sendiri. Nah, berikutnya apalagi harus kita perhatikan? Status hemodinamik, pemantauan hemodinamik sentral dan perifer, warna kulit, pulsasi nadi, tekanan darah, indeks pulsi atau saturasi, hipoksia jaringannya kita lihat nih. Lalu lab darah sampai ke asam laktatnya, bersihkan jalan nafas, adakah obstruksi untuk infeksinya, lalu untuk nutrisinya apakah cukup? Karena sekarang kita menganut ini lebih awal lebih baik gitu, tapi tetap harus dengan kondisi bayi siap memang untuk minum, untuk diberikan enteral. Dengan memberikan protein yang adekuat, bila tidak dengan infus bisa. Lalu tadi ada family center care tadi kan, edukasi, waktunya berkunjung kapan, PMK, lalu untuk pemerahan ASI, lalu disiapkan untuk ruang tunggu, agar kita mendapatkan yang namanya family center care yang benar gitu kan. Lalu dokumentasi itu sudah pasti. Kita harus melakukan dokumentasi terhadap semua apa yang kita kerjakan. Kita bahas satu-satu ya. Pengamatan monitor. Nih, di sini bisa kita lihat, jadi kita harus atur alarm. Jadi kita nggak boleh nih silent nih. Kadang-kadang berisik banget ini udah emang dia takikardi tuh, emang dia selalu segitu tuh gitu. Jadi kita nggak boleh begitu. Kita harus atur batas atas bawahnya. Untuk heart rate, untuk rate-nya, kalau monitor ini misalnya kita lengkap dia ininya, kan dia akan tampil di situ rate-nya ya, terus blood pressure, saturasi. Nah di kita tuh kalau kita kadang-kadang nggak ingat atau lupa kan ada batas nih sistol diastol nih. Kalau teman-teman lihat nih ada kertas nih sedikit kita minta dokter, dokter mau target berapa blood pressure untuk pasien ini? Biar kita diingatkan kalau kita lupa, hey dokter ini sudah karena kalau kita mengatur alarmnya kan agak di atasnya, tapi targetnya kita harus nih di sini ada kertas kecil tuh dicatat tuh sistolnya berapa, diastolnya berapa, MAP-nya berapa. Jadi kita bisa minta mengingatkan jadi itu tercatat. Kalau kita di ruangan tuh Prof suka langsung ini nih. Berapa batasnya? Kamu harus tahu, kamu kasih tahu. Karena perawatnya kadang-kadang kita juga lupa kan. Karena kalau kita nggak tahu, kita minta dokter maunya berapa, catat aja di situ. Jadi saat kita lupa mengoperkan ada tulisannya di situ. Lalu sesuaikan tentu saja batas alarm dengan nilai target tadi ya. Nah, ini alat ventilasinya sendiri dengan pasien yang terintubasi ini. Tadi saya dari sebutkan di depan ada ventilator konvensional, alat ventilasi itu ada HFO, dan ini tentu saja ada alarm limit yang diatur, ada heating and humidifikasinya. Jadi apa yang harus kita perhatikan? Oh pasien ini terintubasi, pasien ini menggunakan konvensional nih. Artinya kita lihat di monitor, iya gelombangnya sesuai tadi mencapai seperti yang dikatakan Dokter Rina tadi naik, tadi mencapai apa yang kita setting lalu dia turun.
ditahan pada PIP-nya. Nah, kita lihat pengembangan dadanya cukup. Kita lihat ini settingannya berapa nih? Kan di monitor sekarang udah bagus-bagus ya. Kan tampil VTE-nya berapa. Nah, ini benar nggak nih? Kalau dia dengan volume garansi, kita mintanya berapa tadi nih? Kita mintanya eh, dengan 4 per kilo atau 4,5 per kilo. Kita lihat, dokter ini sudah terlalu tinggi, gitu kan. Dokter ini kenapa tidak tercapai? Nah, di saat settingan seperti itu kan kalau dari pengembangan dadanya itu, kalau dengan volume garansi, hubungannya apa? Hubungannya kan PIP, PIP-nya ya. Jadi kita lihat dengan, nah kalau kita memegang pasien itu kan kita pasti berharapnya, kemarin kita pegang gitu kan, ini kemarin seperti ini. Dengan settingan volume garansi segini, PIP-nya segini gitu. Nah, kenapa sekarang nggak tercapai ya? Atau kenapa sekarang jadi lebih ini ya gitu kan? Atau jangan-jangan memang pasiennya sudah perlu diturunkan lagi. Gitu. Jadi kita harus perhatikan PIP yang dia capai, kan kita setting nih PIP-nya berapa. Nah, untuk yang menggunakan HFO, kita harus lihat wiggle-nya. Wiggle-nya ada nggak getaran dadanya gitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang diinin. Dan ingat, tadi juga di monitor saturasi ada alarm limit, di sini pun ada alarm limit. Karena bagaimana kita mengaturnya itu tadi. Di saat kita merubah settingan, kita harus lihat lagi alarm limit, apakah masih sesuai atau enggak. Jadi maksudnya biar kita mengetahui tercapai nggak apa yang kita targetkan untuk hari ini. Lalu untuk heating and humidification, nah ini dia nih sering jadi momok yang tidak pernah selesai sebenarnya. Ya, ini kita lihat, bisa lihat nih di gambar nih, eh, sasaran-sasaran kita bisa nanti mengurangi ya. Nih, kita lihat cek probe harus selalu kering nih. Yang lingkaran yang pertama nih, mungkin teman-teman bisa perhatikan ini posisinya berdiri begitu. Saya sering dia mengingatkan kalau misalnya kita lagi ada pelatihan gitu kan teman-teman, kita ini usahakan ini seperti ini. Ini mungkin tidak terlalu, tapi ini mempengaruhi. Hindari manipulasi suhu. Lihat, dia infan di bawah sini, dia tidak di bawah infan. Jadi dia benar posisinya. Lalu bila dia di inkubator, tempatkan di luar, jangan di dalam. Karena inkubator ada kipas, ada dia jadi dimanipulasi. Jadi suhunya suka tidak sesuai. Bila di infan warmer, hindarkan posisi langsung untuk kelihatan ya. Lalu pastikan suhu tercapai. Oh, ini saya terganggu dengan ini. Nah, pastikan suhu tercapai 372. Kita butuhnya suhu normal ya. Lalu air di dalam chamber. Nah, air yang di sini nih, jangan sampai melewati batas. Kita harus perhatikan itu. Lalu cek air di sirkuit nih. Kalau kita tadi yang tadi saya bilang ini probe, ini berdiri, ini cukup, airnya ini akan terkontrol. Biasanya jarang lah ada. Ya, terus heater wire-nya tidak ada yang putus. Jadi saat flow-nya itu dikirim dari ventilator nih, dihangatkan di sini lalu dialirkan melalui sirkuit ini, yang biru inspirasi. Nah, dia kan mengalir nih, udara mengalir lewat sini, terus ke sini, dibaca oleh dia, ditampilkan di sini, lalu sampai ke pasien. Ya, jadi ini harus heater wire jangan sampai ada yang bermasalah. Lalu adapternya sendiri ini juga jangan sampai rusak. Jadi kita berharap saat suhu yang sampai ke pasien itu jangan sampai dingin dan jangan sampai terlalu panas. Karena efeknya sangat fatal tuh. Bila tidak sesuai akan menyebabkan peningkatan lendir. Ini pasti semuanya kita sudah paham betul. Nah, itu tadi tips yang bisa kita ini perhatikan nih. Lokasi si temprok nih dia kecil, yang kadang-kadang tertutup dan kadang-kadang terlupakan oleh kita. Coba dimulai sekarang, nanti diperhatikan ya. Nah, ini nanti uap air itu yang normal harusnya dia ada di sirkuit yang putih ini ya. Jadi di sini, dan ingat ini tidak boleh bila ternyata ada air jangan sampai dikembalikan ke chamber. Nah, tadi ada fiksasi ETT. Nah, bagaimana? Mungkin teman-teman pasti sudah tahu bagaimana fiksasi ya kita lakukan. Kalau kita mau melindungi kulitnya ini, kita bisa bikin alas atau bisa kita gunakan dengan apa yang semprot Pavilion. Sebut merek ya. Intinya itu ya, skin barrier, mereknya apa terserah, tuh dibikin lalu ditempel extra thin untuk melapisi lagi. Kita tempel tali yang pertama, kita ikatkan tali, kita bikin via itu si pavik. Jadi bila suatu saat ini kotor, si fiksasi kita ini kotor, kita bisa angkat hipafiksnya ini pelan-pelan tanpa melepas si ekstratin ini. Jadi kulit bayi tidak bolak-balik kita intervensi untuk lepas begitu. Kalau memang dia tidak terkelupas atau begini, tidak perlu kita ganti yang ekstratinnya ya. Untuk termoregulasi, nah ini tadi suhu. Kita merawat prinsip utama pada perawatan bayi, suhu, selalu suhu. Karena apa?
Ya itu dia. Karena kembali lagi termoregulasi yang pertama, pastikan suhu bayi 365 sampai 375. Pasang probe suhu, set suhu target. Jadi biar kita bisa tahu pengembangannya, set inkubator, infant warmer, observasi suhu tubuh secara berkala, pastikan suhu humidifier lagi, suhunya dilihat sesuai apa tidak. Pastikan suhu lingkungan yang aman dan nyaman. Nah ini maksudnya suhu lingkungan kita juga kita kan menggunakan ventilator nih mesin. Jadi kita nggak bisa istilahnya suhu ini harus enak untuk kita, tapi kita juga harus menyesuaikan suhu ruangan dari ruangan itu sendiri harus melindungi juga dong ventilator kita. Ventilator kita mahal loh. Jadi harus disesuaikan juga suhunya biar dia tidak terlalu panas juga. Jadi yang direkomendasikan itu 22 sampai 26 ya. Bijak dalam melakukan intervensi pada neonatus ini catatannya, usahakan melakukan intervensi dalam satu waktu. Maksudnya begini, jadi kalau kita mau memegang bayi kita biasanya mengobservasi kita tiap jam. Kita bisa lihat dari monitor, kita tampilkan, kita catat. Tapi untuk menyentuh, untuk membangunkan bayi, untuk mengganti pampers, untuk cek biasanya kita itu lakukan kan bisa 2 jam atau 3 jam sekali saja. Nah, saat nanti berikutnya dokter mau melakukan apa dengan bayi ini? Dokter ada tindakan apa dengan pasien ini? Ayo lakukan sekarang. Saya lagi pegang bayi ini karena bayi ini nanti tidur tidak boleh diganggu. Karena kita berharap bayi harus banyak tidur ya, biar nutrisinya bisa optimal. Untuk manajemen nyeri. Nah, untuk manajemen nyeri, lakukan screening secara berkala. Lalu dicatatnya ada di sini kalau kita menggunakan chart seperti ini, kita catat bisa kalau memang bayinya baik-baik saja kita catat itu 8 jam per 8 jam jadi tiap shift ya. Terus mempertimbangkan penggunaan empeng, terus pemberian sucrose ini kan buat Assalamualaikum warahmatullahi SOS saja. wabarakatuh. Halo, Pak suara saya. halo, lalu, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. halo ini, Pak suara saya terdengar? ya ini bagaimana? Maaf, Terdengar sih Dokter Adi? Dokter Adi. Oh iya. Bagaimana ini? Tes. Maaf, Dokter Adi sedang Nurse Adel, dokter. Oh iya, siap siap. Nah, terdengar Dokter Adi suaranya jelas. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, Nurse Adel boleh itunya Lanjutkan, Mbak. diturunkan sedikit karena hanya matanya saja yang terlihat. Oh, maaf ini segini. Ya, oke. Oke, maaf. Udah. Saya lanjutkan ya. Iya. Dokter Andi duga saya ya. Bayi prematur dengan alat bantu nafas mempertimbangkan pemberian anti nyeri otomatis karena itu tadi seperti kata dokter Rina, dokter Rai tadi juga sakit loh itu dengan intubasi dengan ETT ada di leher kita itu sakit. Jadi, tapi tidak semuanya harus diberikan ya. Jadi makanya kita harus benar-benar mengobservasi dengan baik. Lakukan handover dengan jelas. Posisi optimal. Posisi selain posisi terlentang seperti tengkurap akan meningkatkan kerja pernapasan. Kepala tempat tidur sedikit ditinggikan. Ini memungkinkan perluasan paru. Jadi posisinya mau apapun, kita mau supine, mau tengkurap, mau apa. Jadi kita usahakan posisinya agak mau nanya gitu, kadang-kadang nanya. ada jadi posisinya agak miring ya. Jadi biar optimal. Terus, nah posisi dikatakan optimal bila pasien tampak nyaman. Jadi dikatakan Tadi nyaman. Dokter Ayu nggak ada yang nanya, cuma 2 orang. Halo. Posisi dikatakan optimal bila pasien tampak nyaman ya. Jadi bukan nyaman kata kita, tapi kita lihat pasiennya tampak nyaman. Dengan kondisi terlihat happy, TTV-nya dalam batas normal. Nah, seperti apa sih posisi pada bayi? Semuanya pasti kita sudah mengenal posisi-posisi ini. Supine, prone, quarter prone, side lying, ya. Yang pada intinya semua itu adalah sumbu tubuh itu harus tengah. Jadi midline control. Jadi bayinya happy, itu bayinya enak. Jadi bukan kita yang mengatakan dia optimal ya. Status hemodinamik stabil. Nah ini tadi yang tadi pantau hemodinamik sentral dan periferalnya, warna kulit, pulsasi nadinya. Kita harus terbiasa nih meraba, mendengar, terus tekanan darahnya tercapai tidak, SpO2-nya tercapai tidak, terus hipoksia, CRT-nya bagaimana, laboratorium normal apa enggak. Nah, observasi warna kulit, periksa kuat tidaknya pulsasi. Jadi kita harus terbiasa ya. Oh ini kuat nih, ini lemah nih. Periksa lama pengisiannya, CRP-nya bagaimana. Perhatikan lokasi pemasangan manset. Jangan sampai kadang-kadang tuh kita bisa menemukan
posisi manset itu kabelnya ke arah dalam, bukan ke arah luar gitu kan. Eh, jadi nggak sesuai. Jadi usahakan posisinya kemudian dan ukuran manset pun harus sesuai. Perhatikan lokasi sensor probe. Rubah posisi manset dan sensor secara berkala. Ini waktu saya itu tadi, makanya kita secara berkala. Catat hasil observasi respon di setiap jam dan ini dari monitor ya setiap jam tadi ya. Lakukan pemeriksaan darah bila perlu, laktat diperiksakan. Lalu bersihan jalan nafas. Nah, kita lihat nih, tadi kan ventilator nggak tercapai nih grafiknya, atau ini kenapa ya? Bunyi-bunyi ya, ini kenapa ya? Nah, kita lihat nih, apakah ada obstruksi? Mungkin ETT tertekuk, mungkin ada sekret ya. Jika ada obstruksi, cari penyebabnya sampai dapat ya. Tata laksana dengan cepat. Kaji warna kulit, perfusi, tonus, aktivitas nyeri, kenyamanan, dan penampilan bayi setelah diintubasi. Kita harus lihat ini nyaman nggak bayi ini dengan settingan seperti ini? Nyaman nggak gitu ya? Auskultasi paru kanan dan kiri, ini tadi Prof. Rina singgung juga. Biasakan menggunakan stetoskop. Datang, terima, handover, langsung dengarkan. Jadi kita terbiasa, oh parunya nggak bersih nih, oh parunya kotor. Nah, atau tiba-tiba ini pasien, oh nggak ada kok slemnya, kelihatan ini kok tadi. Tapi monitor tidak nggak menunjukkan itu. Kita dengarkan ternyata di dalam tuh ada slem. Ingat, itu selang itu sangat kecil. Dengan sedikit gangguan air-air itu akan sangat berpengaruh buat dia. Atau tertekuk, karena pasien kan aktif gitu. Auskultasi paru kanan kiri, jika ada obstruksi, lendir, lakukan suction. Suction dilakukan sesuai indikasi ya, harus bijak dalam melakukan suction. Jangan hanya karena rutinitas, hanya daily aja biasa datang suction udah selesai gitu. Suctionan dari ETT dengan prinsip steril. Hindari suction setelah pemberian feeding, udah pasti ya. Kalau kita habis minum nih, makanya kita kan pegang nih setiap bayi biasanya minum per 3 jam. Jadi sebelum kita kasih minum, kita udah perhatikan dulu bersih-bersih. Makanya kita bilang semuanya dalam satu waktu. Udah bersih, udah disaksian, udah tenang nih, baru kita kasih minum. Jangan setelah minum kita suction. Lakukan suction itu dengan lembut dan gentle ya. Nah, dan disarankan itu kita menggunakan close suction. Nah, ini nih dari tadi nih, yang selalu Prof. Rina teriakan, dope, ya. Bila terjadi troubleshooting, bunyi-bunyi segala macam, ingat yang pertama kita lihat adalah lihat dislokasi nggak di displacement, perubahan nggak lokasi posisi si ETT tadi dia di sini nomor sekian, ternyata kok tadi dia di sebelah sini kenapa jadi agak ke tengah ya gitu. Jadi kita harus lihat dulu apakah ada dislokasi, obstruksi, apa mungkin tertekuk, apakah mungkin banyak lendir, ada kinkingnya itu, ada blok di dalam, atau kadang-kadang tuh bayi kita bilang enggak ada selemnya, ternyata udah mengering dan sudah menjadi sudah beku, udah clotting gitu. Nah, terus kita lihat apakah mungkin pneumotorak tuh tadi ya. Terus tadi kata Prof. Rina error nih, equipment failure. Jadi atau alatnya nih, jadi yang terakhir nih selalu diberikan. Jadi kita selalu lihat dari bayinya dulu baru ke alatnya. Nah, mungkin alatnya ini ada sesuatu, ada kendala, ada yang tidak sesuai, mungkin sensornya kotor, mungkin apa gitu, atau udah nggak bagus gitu, udah nggak sesuai ya. Jadi lihat alatnya. Untuk infeksinya, pencegahan dari PAP ya, ini otomatis ya. Kita harus lakukan cuci tangan, oral hygiene. Nah, lakukan oral hygiene, jadi mulutnya dibersihkan. Baru sambil kita satu waktu tadi itu suction, bersihkan mulutnya semuanya kita lakukan dalam satu waktu. Terus pertahankan sirkuit tetap kering tadi. Bila terjadi kondensasi, nih dia tadi saya katakan, bila terjadi kondensasi, segera keringkan. Hindari mengalirkan air kondensasi ke humidifier atau chamber ini. Jadi jangan dialirkan ya. Terus catat warna dan tekstur lendirnya. Nah, kita kan awal-awal nih lendirnya masih agak bersih ya, masih ini. Tapi lama-lama di hari kedua, hari ketiga mulai menguning, mulai kental. Nah, kita harus hati-hati. Jangan-jangan dia sudah terinfeksi nih. Nah, kita harus beritahu kepada dokter ini lendirnya sudah sangat kental. Atau dokter ini sudah warnanya begini. Jadi jangan biar nanti dokter juga akan memikirkan siapa tahu perlu diganti untuk antibiotiknya yang mengarah ke pernafasan. Jadi kita harus ada komunikasinya nih, apapun yang kita lihat kita komunikasikan. Nah, tadi nutrisi yang adekuat bila lebih awal dan segera setelah lahir dengan kalori yang protein dan adekuat. Observasi kesiapan bayi. Jadi bayinya harus siap. Jangan kita bilang karena kita pengen lebih awal, lebih agresif gitu. Tapi kita nggak tahu nih bayinya nih. Kita harus lihat dulu nih. Kita jadi ini juga. Ini kan bayinya dengan waktu lahir ibunya preeklamsi nih.
Jangan-jangan dokternya lupa nih pengen minum cepat-cepat. Nah, kita harus kasih masukan juga, dokter kira-kira mungkin ya dok, tadi kan ibunya preeklamsi nih, berarti kan takutnya nggak bisa buru-buru minum dok, pelan-pelan aja. Atau kadang kita DPCP itu juga, udah hari ini puas aja dulu, atau besok pagi, besok kalau lahirnya malam, pagi aja gitu. Jadi ada komunikasi, observasi kesiapan bayi untuk minum, berikan cairan parenteral. Jadi ya udah malam ini infus aja dulu, besok pagi kita kasih minum. Nah, sering begitu. Jadi itu gunanya komunikasi. Jadi kita sangat berperan di sini. Naikkan minum secara bertahap. Dokter ini minumnya bagus loh, nggak ada muntah, nggak ada kemang, udah sekian hari kita berikan minum, bisa loh dok, ini naik cepat gitu. Karena kan dokternya kan dia akan melihat, mendengarkan apa ya, akan bertanya kepada kita gimana minumnya, ada gini-gini. Nanti kita harus berani untuk mengungkapkan, jangan sampai biar aja lah, bisa kok minum gitu. Tapi kita sempat menemukan bahwa bayi ini di episode jaga kita ini, kita misalnya jaga malam. Malam ini kita memberikan minum, kalau dia kena memberikan minum bisa 4 kali, 3 atau 4 kali. Nah, ada di satu sesi itu si bayi ini kok agak kembung ya. Kita skip nih. Tapi kita nggak kasih tahu nih misalnya kembung nih, dan kita lupa kasih tahu karena statusnya udah malam kan. Paginya kita lupa, pagi diminumkan lagi cepat-cepat. Nah, kita bisa lihat di hari kedua, ketiga apa yang terjadi pada bayi itu. Jadi kita ngomong, dokter, tadi malam nih saya lihat kembung nih. Jadi saya skip nih di sini gitu. Dokter, mungkin ini belum bisa naik. Jadi kita harus benar-benar mengkomunikasikan dengan dokter kondisi dari bayi. Nah, untuk family center care-nya, kita lakukan edukasi. Setiap orang tua yang datang, kita lihat, Bu, Ma, Pak, ini anaknya sekarang udah begini, settingannya udah mulai turun. Nah, jadi nanti ini kita berharap nanti ke depan begini. Tapi ingat, kita tidak boleh memberikan harapan palsu ya. Terus ada waktu berkunjungnya. Memang kita family center kan mereka bebas untuk masuk, tapi bukan berarti sebebas-bebasnya. Tetap ada kita yang mengatur ininya dia, karena nanti selalu dikunjungin terus, disentuh terus kapan adiknya tidur gitu. Jadi komunikasi kita yang benar-benar harus baik. Dilakukan PMK untuk bila bayinya stabil meskipun terintubasi, tentu saja bisa kita lakukan PMK. Terus fasilitas untuk memerasi kita. Nah, dengan ibunya tahu kondisi bayinya membaik, dia akan happy. Dengan demikian ASINya akan produksi. Nah, dengan ASINya produksi, kita nanti support buat bayinya juga akan bila bayi minum, penyembuhan itu lebih cepat. Ada ruang tunggu untuk bayi, untuk orang tua. Adanya ruang perawatan bersama keluarga. Nah, ini kalau di luar sana mungkin ini. Jadi kita bisa jadi sama-sama nih, inkubatornya di sini, ibunya di situ, dan kita di sini. Kita di tengah-tengah. Bu, sekarang mungkin jadi kita benar-benar sama-sama melakukan perawatan pada bayi. Jadi ibunya juga happy terus gitu. Diskusi tentang rencana perawatan selanjutnya. Nanti Bu, ibu anak ibu akan seperti ini, dan kemungkinan begini. Nah, ibu ini settingan pada anak ibu ini sudah mulai turun. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa turun. Mudah-mudahan respon adanya baik. Banyak berdoa ya Bu gitu. Pada kondisi terminal, pertimbangkan dengan perawatan paliatif sejak dini. Nah, ini tadi saya bilang kita juga harus tidak boleh memberikan harapan palsu biar ibunya juga tetap semangat sampai di akhir adiknya. Apakah pulang, apakah kemana ya. Untuk dokumentasi, nah ini tadi ya, kita harus tetap mendokumentasikan apapun yang kita kerjakan. Catat nomor ETT, kedalaman ETT, posisinya di mana. Nah, kadang-kadang kan kita mengganti fiksasi ETT nih. Waduh, bibir sebelah sini udah lecet, pindahkan ke sini. Nah, itu kita overkan. Tadi lecet nih, kelihatan nih lecet nih, jadi perlu perawatan dulu. Jangan sampai nanti luka baru ini akan membuat dia infeksi kemana-mana. Jadi kita catat ya. Tadi di bibir sebelah sini, kita pindahkan ke sini. Terus nomornya berapa, terus auskultasi suara. Dan ingat, saat kita pindahkan bukan berarti kedalamannya akan mengganggu dan suara paru ini tidak sama ya. Kaji pengembangan paru sudah sesuai, catat ada perubahan penggantian. Nah, karena tadi itu kan kita udah ganti, kita harus catat nih. Di sini ada misalnya kalau kita dokumentasikan, dicatat di mulut tanggal berapa dia terintubasi, jadi semuanya terinformasi. Nah, untuk monitoring hariannya nih, ventilator dengan ETT 3,5, kedalamannya 7,5, settingannya sekian. Bila reintubasi, catat bila terdapat perubahan warna sekitar pipi. Nah, itu tadi saya bilang, jadi pipinya itu diberi pelindung ya. Nah, weaning dan ekstubasi. Nah, saat seperti ini ada saat yang paling happy harusnya buat kita yang paling happy ya, karena kita berhasil. Nah, kita lihat nih saat mau weaning, kan kita nanti dokternya bilang, ini jangan kayak apa, bayi besar nih, jangan lama-lama weaning, kita harus cepet-cepet weaning. Kita harus persiapan buat ekstubasi. Kita lihat lagi, jangan asal, oh iya dok, weaning dok, iya dok, turun. Jangan begitu juga. Jadi kita juga harus punya ininya, kita pikirkan juga sedasi. Ini anak riwayat sedasi bukan ya?
kemarin masih udah semana sedasinya nih. Ingat kalau kita mau ekstubasi kita harus lihat dulu. Ini bagus dengan sedasi gitu kan. Nah, kita harus turunkan sampai dia stop. Responnya dengan si ini mulai terlihat napas spontannya banyak. Kita tapering pelan-pelan. Untuk setting ventilatornya turunkan parameter secara bertahap ya satu-satu dengan disesuaikan juga hasil AGD. Posisinya kita lihat saat kita mengekstubasi posisi tengkorak itu biasanya lebih mengoptimalkan perkembangan dinding dadanya. Lalu kalau bayinya sudah terintubasi dengan lama, dokter, ini kan sudah 2 minggu dok, udah 3 minggu dok, apakah perlu kita berikan steroid gitu kan? Kadang-kadang ini kan suka terlupa ya. Lalu laboratorium sendiri AGD dan hasil darah dan agak radiografi pada saat kita ekstub itu dikatakan tidak perlu secara rutin. Nah, ini dia. Ingat, yang harus kita catat saat kita udah terencana dengan baik, kita planningnya mau ekstub, mau winning. Ingat, berarti kita mulai winning dari malam, kita udah mulai winning, udah bagus. Terencana atau besok kita mau ekstub ya, pagi besok jam 10. Nah, kita harus prediksi nih, jam 10, 6 jam kita sudah puasakan. Sesudahnya juga kita puasakan dulu, karena apa? Kita khawatir nanti akan aspirasi, sedasi dikurangi tadi dikatakan sampai dihentikan, FiO2 turunkan bertahap. Parameter ventilasi lainnya dapat diturunkan seiring dengan normalnya gas darah. Kita lihat hasil gas darahnya juga, terus pemberian steroid kita lihat. Nah, untuk anemia bayinya mungkin nggak anemia nih. Jangan sampai kita udah ekstub bayinya ini ternyata sebenarnya dari kalau paru udah, tapi ternyata dia anemia nih, nggak bisa tahan nanti. Nah, itu kita harus pertimbangkan juga ya. Kita harus tahu juga posisi tengkorak tadi bisa yang membantu. Terus pastikan jalan nafas bersih. Mungkin kita perlu inhalasi, radiologi bila diperlukan. Nah, pada HFO kita lihat dia kalau dia dengan HFO kita turunkan MAP-nya, amplitude itu secara bertahap. Nah, pada konvensional ada kita lihat percobaan nafas spontan. Oh, ini bagus nih 10 menit sama nih bagus nih, bisa turun-turun gitu kan, udah banyak napas spontannya nih, turunin rate-nya, berikan SIMV mode-nya. Kalau kita lihat lagi bagus nih turun-turun kan habis rate kita untuk napas spontannya masih kurang nih dok, kayaknya dia hanya mengikuti itu deh, kalau napas spontannya dia nggak sanggup, mungkin perlu PSP. Wah, keren banget kita bisa bicara begitu ya. Pressure support kita berikan. Lalu untuk bisa turun lagi sampai nanti ke CPAP akhirnya ekstub, apakah nanti selanjutnya CPAP. Nah, dari sini kita lihat dari untuk hasil AGD tadi, apa yang kita turunkan bila CO2-nya rendah. Nanti Dokter Ican nih bicara banyak nih tentang ini ya. Kalau CO2 itu berhubungan dengan rate, bisa diturunkan PIP. CO2-nya tinggi, dia dinaikkan, PIP-nya juga bisa diturunkan. Kalau O2-nya rendah, kita bisa semuanya dinaikkan kecuali rate. Jadi oksigenasi dengan ventilasi tadi Prof. Lina bilangnya. Jadi kita jangan desaturasi, yang kita naikin rate gitu ya. Jadi O2-nya tinggi, kita turunkan PIP, turunkan PIP, turunkan FiO2. Tapi semuanya ini kita harus kolaborasi, ingat, karena kaptennya tetap dokter ya. Yang lain bisa kita baca. Terus apa sih, tadi Prof juga udah bicara ini tentang komplikasinya pneumotorak, asfiksia, penyumbatan tabungnya. Nah, itu tadi bisa ada clotting, bisa ulcerasi, erosi, ininya apa, terkikis, penyempitan struktur saluran nafas, akibat tekanan dari CRTT atau BPD. Ini kita mencegah ini semua ya. Nah, kita sampai pada kesimpulannya. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki NICU tim lah, dalam hal ini perawat dan dokter, itu sangat menentukan keberhasilan dalam merawat pasien dengan ventilator. Jadi kita benar-benar sama-sama memiliki, ingat ya, pasien bukan cuma milik dokter, pasien bukan cuma milik perawat, kita tim. Jadi harus sama-sama komunikasi. Dokter sepanjang malam saya jaga pasien ini seperti ini. Monitoring yang optimal akan menentukan ketepatan terapi yang diberikan pada pasien dengan mekanik invasi ventilasi. Aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam memberikan ventilasi itu ya itu tadi, penggunaan selang ETT harus sesuai, jangan kebesaran, jangan kekecilan, kedalamannya. Terus posisi pasien juga menentukan, asuhan keperawatan yang benar-benar optimal, terapi pernapasan yang diberikan benar-benar optimal, dan tentunya pencegahan infeksi dan komplikasi. Kompeten nurse akan menentukan kesuksesan dari perawatan bayi kita. Mungkin sekian dari
materi saya. Thank you.